Assalamualaikum Skui People. Terima kasih sudah klik video ini and welcome back to Dikui Project. Gunung Tambora adalah salah satu gunung vulkanik besar yang sempat mengubah iklim dunia, dan dampak dari letusan ini dikabarkan memusnahkan populasi manusia lebih dari 70.000 jiwa. Bagaimana kisah selengkapnya? Kuy kita bahas. Let's kuy. Gunung Tambora atau Gunung Tomboro adalah sebuah gunung berapi kerucut aktif yang terletak di Pulau Sumbawa, Nusa Tenggara Barat, Indonesia. Gunung ini terletak di dua kabupaten, yaitu Kabupaten Dompu yang mencakup lereng bagian barat dan selatan, teman-teman, dan Kabupaten Bima yang mencakup lereng bagian timur dan utara. Gunung Tambora sendiri terbentuk akibat zona subduksi aktif di bawahnya. Pada masa lampau, ketinggian Gunung Tambora ini mencapai sekitar 4,3 meter yang membuat gunung ini menjadi salah satu puncak tertinggi di Indonesia pada masa lalu. Dan gunung ini berada di Pusur, Sunda. Gunung Tambora adalah riset ilmiah arkeolog dan ahli biologi. Gunung ini juga menarik wisatawan untuk mendaki gunung dan aktivitas margasatwa. Dompu dan Bima adalah kota yang letaknya paling dekat dengan gunung berapi ini. Di lereng Gunung Tambora terdapat beberapa desa juga, teman-teman. Di sebelah timur terdapat desa Sanggar, dan di sebelah barat laut terdapat desa Doropeti dan desa Pesanggrahan. Dan di sebelah barat terdapat desa Calabai. Terdapat dua jalur pendakian untuk mencapai kaldera Gunung Tambora ini, teman-teman. Rute pertama dimulai dari desa Doromboha yang terletak di sisi tenggara Gunung Tambora. Rute ini mengikuti jalan beraspal melalui perkebunan kacang mede sampai akhirnya mencapai ketinggian 1150 meter di atas permukaan laut. Rute ini berakhir di bagian selatan kaldera dengan ketinggian 1950 meter yang dapat dicapai oleh titik pertengahan jalur pendakian. Lokasi ini biasanya digunakan untuk berkemah untuk mengamati aktivitas vulkanik karena hanya memerlukan waktu 1 jam saja, teman-teman, mendaki sampai ke tempat sana ya. Dan rute kedua dimulai dari desa Pancasila di sisi barat laut Gunung Tambora. Jika menggunakan rute kedua, maka kaldera hanya dapat dicapai dengan berjalan kaki saja. Gunung Tambora telah meletus 3 kali, teman-teman, sebelum letusan di tahun 1815. Tetapi besarnya letusan tidak diketahui, jadi tidak ada catatannya ya. Dan diperkirakan tahun letusannya ialah tahun 3910 sebelum Masehi, terus 3050 sebelum Masehi, dan 150 tahun yang laluan. Ketiga letusan tersebut memiliki karakteristik letusan yang sama. Masing-masing letusan memiliki letusan di lubang utama, tetapi terdapat pengecualian untuk letusan yang ketiga, teman-teman. Pada letusan ketiga tidak terdapat aliran piroklastik. Pada tahun 1812 Gunung Tambora menjadi lebih aktif, teman-teman, dengan puncak letusannya terjadi pada tahun 1815 di bulan April. Letusan ketiga ini mempengaruhi iklim global dalam waktu yang lama, teman-teman. Aktivitas Tambora setelah letusan tersebut baru berhenti pada tanggal 15 Juli 1815. Aktivitas selanjutnya kemudian terjadi pada bulan Agustus tahun 1819, teman-teman, dengan adanya letusan-letusan kecil dengan api dan bunyi gemuruh disertai gempa susulan, teman-teman, yang dianggap sebagian orang adalah letusan-letusan atau suara bunyi-bunyi dari meriam, katanya gitu, padahal dari gunung itu. Pada pukul 7 malam tanggal 10 April, letusan gunung ini semakin kuat. 3 jalur api terpancar dan bergabung, teman-teman. Seluruh pegunungan berubah menjadi aliran besar api. Jadi ada aliran api kayak gitulah, dari atas terlihat dari bawah ya, maksudnya. Batuan apung dengan diameter 20 cm mulai menghujani pada pukul 8 malam, teman-teman. Diikuti dengan abu pada pukul 9 sampai 10 malam. Aliran lahar panas mengalir turun menuju laut di seluruh sisi semenanjung, teman-teman, memusnahkan desa Tambora juga.
Ledakan besar terdengar sampai sore tanggal 11 April. Abu menyebar sampai Jawa Barat dan Sulawesi, teman-teman. Bau nitrat tercium di Jakarta dan hujan besar yang disertai dengan abu yang cukup deras ya. Dan akhirnya reda pada tanggal 11 dan 17 April 1815. Nah, ini ada yang menarik, teman-teman. Letusan pertama terdengar di pulau ini pada sore hari tanggal 5 April, teman-teman. Mereka menyadarinya sebagai kayak letusan-letusan biasa lah gitu ya. Tapi pada saat itu suara meriamnya itu atau suara letusannya itu terdengar sangat banyak, teman-teman. Sehingga sebuah detasemen tentara bergerak dari Yogyakarta dengan perkiraan bahwa pos terdekat diserang, dan sepanjang pesisir perahu-perahu dikirimkan pada 2 kesempatan dalam pencarian sebuah kapal yang semestinya berada dalam keadaan darurat. Jadi itu dianggapnya adalah keadaan darurat, teman-teman, karena ada suara-suara letusan seperti meriam. Letusan Tambora tahun 1815 adalah letusan terbesar dalam sejarah. Letusan gunung ini terdengar sejauh 20 km dari puncak, teman-teman. Tsunami besar menyerang pantai beberapa pulau di Indonesia pada tanggal 10 April dengan ketinggian di atas 4 meter di Sanggar pada pukul 10 malam. Tsunami setinggi 1-2 meter dilaporkan terjadi di Besuki, Jawa Timur sebelum tengah malam. Dan tsunami setinggi 2 meter terjadi di Maluku. Tinggi asap letusan mencapai stratosfer, teman-teman, dengan ketinggian lebih dari 43 km. Partikel abu jatuh 1-2 minggu setelah letusan. Kebayang ya, teman-teman ya. Dan dikabarkan kejadian itu terjadi sampai 7 Oktober 1815. Jadi terlihat senja tidak biasa di berbagai penjuru dunia, teman-teman. Termasuk di London terlihat senja yang cukup berwarna aneh. Catatan lainnya, pada tahun 1949 memperkirakan sekitar 48.000 dan 44.000 orang terbunuh di Sumbawa dan Lombok. Dan total keseluruhan kematian yang terjadi diakibatkan letusan Tambora ini ditotalkan menjadi 72.000 korban jiwa. Dalam catatan Letnan Phillips yang diutus pergi ke Sumbawa, dia melihat banyak sekali badan yang kering dan tergeletak di jalanan yang tertutup oleh abu vulkanik. Serta dia pun melihat keadaan orang-orang di sana yang berhasil hidup namun dalam kesengsaraan akibat penyakit, dan akhirnya sebagian besar dari mereka meninggoy, cuy. Sebelum letusan, Gunung Tambora ini memiliki ketinggian kira-kira 4,3 ribu meter, dan Gunung Tambora ini termasuk adalah puncak tertinggi di Indonesia pada saat itu. Dan setelah letusan, tinggi gunung ini hanya setinggi 2.851 meter. Akibatnya, semua tumbuh-tumbuhan di pulau hancur. Pohon-pohon yang tumbang bercampur dengan abu mengapung ke laut, membentuk kayak rakit-rakit gitu, saking banyaknya. Mungkin karena banjir lahar dingin ya, teman-teman gitu. Dan di Samudra Hindia contohnya, jadi di dekat Kolkata pada tanggal 1 dan 3 Oktober 1815 terlihat banyak gundukan pohon yang mengapung di Samudra Hindia. Bukan hanya itu, awan dengan abu tebal masih menyelimuti puncak pada tanggal 23 April. Ledakan berhenti pada tanggal 15 Juli, teman-teman. Walaupun emisi asap masih terlihat pada tanggal 23 Agustus, api dan gempa susulan dilaporkan terjadi pada bulan Agustus tahun 1819. Itu setelah 4 tahun gunung itu meletus ya, teman-teman. Nah, pada musim semi dan musim panas tahun 1816, sebuah kabut kering terlihat di timur laut Amerika Serikat nih, teman-teman. Pada musim panas 1816, negara di belahan utara menderita karena kondisi cuaca yang sangat berubah-ubah. Disebut sebagai tahun tanpa musim panas, teman-teman. Sampai berdampak seperti itu ya, teman-teman ya.
Efeknya, perubahan temperatur permukaan bumi selama musim panas tahun 1816, 1817, dan 1818 menurun sampai puncaknya 0,29. Itu pada musim panas, teman-teman. Dan pada saat itu, musim panas menjadi lebih dingin. Itu terjadi di bagian Eropa yang mengalami badai salju yang lebih deras pada musim panas. Edan ya teman-teman ya. Efeknya sampai segitunya. 1816, tahun terdingin kedua di belahan bumi utara sejak tahun 1400 Masehi. Setelah letusan Gunung Huayputina kalau nggak salah ya di Peru pada tahun 1600. Dan pada tahun 1810 adalah dekade terdingin dalam rekor sebagai hasil dari letusan Tambora di tahun 1815-an ya teman-teman ya. Dan Gunung Tambora ini membuat suhu udara yang lebih dingin dan hujan besar menyebabkan gagal panen di Kepulauan Britania. Dan krisis itu pun terjadi di Jerman karena harga makanan sangat sangat mahal teman-teman pada saat itu. Akibat kenaikan harga ini membuat semua orang berdemonstrasi di depan pasar dan toko-toko roti yang diikuti dengan kerusuhan juga, sampai pembakaran rumah dan perampokan terjadi di mana-mana teman-teman, di kota-kota Eropa ya tentunya. Dan ini adalah kelaparan terburuk yang terjadi pada abad 19. Ngeri ya teman-teman, efeknya berpengaruh besar terhadap iklim bumi teman-teman. Dan letusan Tambora ini adalah letusan yang jauh lebih besar dibanding Krakatau. Tentunya tingkatnya di bawah Gunung Toba yang pernah saya bahas kemarin. Kalau diperingkatkan, Toba ke-1, Tambora ke-2, Krakatau ke-3 teman-teman. Besar letusannya ya. Nah, pada musim panas 2004, sebagian peneliti dari luar negeri dan dalam negeri mulai menggali sebuah arkeologi di Gunung Tambora ini, dan tim tersebut mendapatkan lokasi yang dimana terdapat rumah-rumah kecil yang terkubur oleh abu teman-teman, serta ada tulang belulang orang-orang gitulah ya. Terus menemukan suatu alat seperti artefak gitu, terus peralatan besi gitu, dan katanya menemukan mangkuk yang dibuat dari perunggu teman-teman. Dan penemuan arkeologi itu memperjelas bahwa terdapat kebudayaan yang hancur dikarenakan letusan pada 1815 itu teman-teman. Well, jadi gimana nih menurut kalian teman-teman dengan pembahasan kita tentang Gunung Tambora? Bagi kalian yang suka, kalian bisa klik like. Bagi kalian yang menganggap pembahasan ini kurang menarik dan kurang informatif, kalian bisa klik dislike juga ya. Dan terima kasih sekali lagi bagi kalian yang sudah klik video ini serta bantu saya dengan subscribe agar channel saya semakin berkembang. Akhir kata dari saya, terima kasih sudah menonton video ini. Gua Dikuy, and see you the next video. Bye bye.